Jatim News bagi-bagi giveaway. Temukan thumbnail dengan tanda khusus giveaway ready. Simak terus dan tonton videonya, serta dapatkan kode dalam video seperti beliau ya, sahabat bahagia. Dan kebetulan kita nanti akan bahas 05. Apa sih yang dimaksud vitamin D yang kadang-kadang sekarang ini lagi menggegarkan di kondisi yang 44. COVID seperti ini ya. Kita sapa. Assalamualaikum Dokter Ike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Edi. Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah sehat, 21. bahagia. Jangan lupa follow sosial media Instagram Jatim News untuk mendapatkan pengumuman pemenang giveaway. Memang Apple ini beda. Memang lebih premium dari lainnya. Mungkin gitu. Barang premium itu bukan barang yang awet bagi saya. Kenapa iPhone ini di servis tempat saya itu banyak yang rusak atau ada beberapa yang rusak? Karena human error pemakaian. Tips-tips untuk pengguna Apple, jadi biar gadgetnya itu terawat. Yang pertama, jangan digadekno. Digadek kan cepat rusak karena nggak dipakai ya. Semangat pagi, siang, sore, Sobat Jatim News, ketemu lagi dengan saya Muhammad Solihuddin di program Mata 4, melihat sebuah topik, membahas semua topik ya dari kacamata kita bersama dari narasumber dan juga saya sebagai hostnya. Oke, pemirsa Sobat Jatim News, kali ini kita di studio kedatangan seorang tamu ya yang luar biasa. Beliau adalah entrepreneur 72. muda ya, yang sangat luar biasa, Bapak Arwin Widodo. Ya. Selamat datang Pak Arwin. Ya, terima kasih. Nah, ini Pak Arwin Widodo ini adalah entrepreneur ya, pengusaha di bidang jasa servis gadget dan komputer. Ya. Betul Pak ya? Betul. Apa kabar Pak Arwin? Alhamdulillah sehat selalu. Sebaliknya bagaimana? Alhamdulillah Pak Arwin, sehat ya? Pak. Sehat Vaksin selalu, ya? sudah lengkap Pak ya? Saya sudah lebih dari 17 kali vaksin ya. Ya, monggo dilanjut. Apa yang perlu ditanyakan? Mantap, luar biasa Ya, Pak Arwin. Oke, sebelumnya Sobat Jatim News, program ini sudah menjalani protokol kesehatan yang sesuai dengan prosedur ya. Jadi insya Allah nanti kita akan sama-sama sehat lah. Ya. Oke, Pak Arwin. Oke. Saya panggil Pak Arwin apa Pak Widodo? Nopo? Ada sebutan lain Pak Arwin? Oh gitu. Iya. Mohon maaf, perkenalkan nama saya Arwin Widodo. Nggih. Saya asal dari desa Mas, dari Madiun ya. Dari Madiun. Ya, pelosok. Nggih, Ada nggih. di Dolopo sana. Itu kelahiran saya aslinya di situ. Hmm. Terus nama band saya di dunia bisnis saya yang sekarang ini adalah Pak Ijo. Pak Ijo. Pak Ijo, ya. Biasanya kalau yang lebih muda dari saya panggilnya Om Jo, Pak Jo, atau Pak Ijo, sebarang. Nah, itu bisa diceritakan itu. Kenapa kok bisa Pak Ijo ya, Pak? Padahal Aduh. namanya kalau dibaca lengkap ya bagus juga nih. Iya. Sejarahnya lumayan Mas, ya panjang ya. Panjang. Jadi intinya gini, ada suatu momen di mana saya buka usaha di WTC. Di Di WTC, Jalan Pemuda ya. World Trade Center Surabaya. Betul. Oh iya. Di mana juga bergerak di bidang yang sama dengan yang saya jalani sekarang, yaitu bidang usaha jasa servis gadget iPhone. Oh, iPhone. Gitu, ya. Iya, iya. Setelah itu banyak sekali teman, ya karena kita setiap hari sosialisasi dengan orang, terus kita setiap hari juga banyak pengunjung, kan gitu. Akhirnya teman-teman di lingkungan kerja saya panggil saya itu Jajo gitu. Jo gitu. Gak tahu ada salah satu teman saya yang dengan inisial G panggil saya lebih panjang. Pak Ijo, jadi diperpanjang gitu. Ya akhirnya jadi nama beken sampai sekarang. Iya. Dan lumayan kalau dilihat dari usia, nama beken saya ini lebih dari 12 tahun. Jadi begitu. Berarti mulai masuk Surabaya sampai sekarang itu sudah 12 tahun ya? Bukan. Saya masuk Surabaya tahun 96, Mas. Oh. Ya, tepatnya masih lulus sekolah SMK dulu. Nggih. Terus ya melanjutkan pendidikan di sini. Sekaligus ya
bisnis lah kecil-kecilan sama kerja ikut orang dulunya. Begitu. Iya. Tapi untuk nama pekerjaan saya Pak Ijo itu tercetus mungkin kurang lebih ya sekitar 12 tahun yang lalu, Pak. Kurang lebih ya 2009 lah. Kurang lebih itu. Selama berkecimpung di bisnis di WTC itu ya? Iya. Begitu. Nah, ini menarik ini. Saya panggil Mas Jo ya. Oh, boleh. Mas Jo ya. Boleh. Apa aja boleh. Iya. Kan lebih beken kan. Benar. Nah, jadi gini Mas Jo. Gimana Mas Jo? Ini profesi Mas Jo ini kan terkait dengan industri teknologi ya. Iya. Teknologi informasi ya. Tadi Betul, kan betul. Mas Jo bilang iPhone ya. Jadi khusus ya, spesialis atau gimana? Kebetulan bidang usaha saya saat ini itu berkecimpung di dunia jasa repair atau servis di salah satu produk Apple. Apple. Di mana Apple sendiri punya beberapa device atau produk di bagiannya itu ada iPhone, betul. ada MacBook untuk laptopnya namanya MacBook, ada iPad, ada iWatch, ada iMac, ada Mac Mini, ada Apple Pencil, dan mungkin ada beberapa lagi lainnya, termasuk Apple TV kan begitu. Dan Mas Jo hampir menguasai semua produk itu ya? Insya Allah. Luar biasa gitu. Mas Jo. Nah, ngomong-ngomong itu, ini kalau bicara Apple ya, Ya. Apple ini kan produk kelas atas ya. Kalau bahasa Inggrisnya premium mungkin Mas. Premium, betul Gitu, premium. ya. Gimana? Nah, apakah memang dari awal itu Mas Jo ini memilih untuk katakanlah memahami teknologinya Apple ini dalam kaitannya karena kelasnya yang premium atau gimana? Jadi saya ulas sedikit ya, mungkin saya flashback ke belakang. Ha? Sebelum saya mengerjakan atau saya spesialis di repair Apple ini, dulunya saya juga mengerjakan di device-device lain. Ada merek-merek A, merek B, merek C, yang gitu. Ada yang berbasic Android, ada berbasic kayak buah itu apa ya, BlueBerry atau apa itu. Nanti kalau saya sebutkan satu nama brand kurang baik ya, kan gitu, BlueBerry ya. Saya screening. Ternyata yang lebih cocok dengan saya itu di Apple. Kenapa? Kebetulan saya adalah seorang yang sedikit menguasai teknik untuk elektronikanya, handphone ataupun elektronika pada umumnya. Gitu, Kebetulan saya juga dulu berpendidikan di segmented di elektronika. Betul. Kenapa saya pilih Apple? Pertama dari segi kualitas dan desain hardware-nya, Apple ini paling cocok dengan metode yang pernah saya jalankan dulu atau saya adopsi dari sekolah saya dulu. Jadi intinya teknologi Apple itu apa ya, modern gitu loh. Dan banyak sekali sistem security di hardware-nya. Jadi banyak fuse-nya, banyak securing-nya, banyak security-nya gitu. Nah, untuk itu kok saya cenderung cocok ke situ. Itu dari sisi hardware-nya ya. Kalau dari sisi software-nya, Apple ini memang cenderung lebih secure. Lebih secure, Ya, lebih aman secure, ya. aman ya, jadi gitu. Jadi kemungkinan dibobol untuk data-data kita yang dititipkan di Apple server atau iCloud aman gitu. Selain itu ada juga faktor prestis. Ya, gini Mas, sorry, mungkin sedikit tidak formal ya. Seandainya saya jadi seorang teknisi, saya tuh berpikir gini, karena basically-nya saya adalah seorang teknisi. Sebentar Mas Jo, seandainya tapi kan akhirnya jadi teknisi ya. Dulunya gitu, jadi dulunya seandai-andai atau berandai-andai. Mungkin saya lebih punya apa ya, kelas ya. Jika saya mengerjakan suatu produk yang high teknologi, ya. Bukan produk lain tidak high teknologi, bukan. Versi saya dari apa yang dari literasi yang sudah saya baca, dari lain-lain, dari standar teknis, Apple ini yang paling high teknologi menurut saya. Mungkin tidak worth it menurut teknisi lain kan gitu. Setelah itu saya jalankan bisnis Apple ini, saya jalankan repair Apple ini sebagai seorang teknisi. Awalnya di situ. Hanya spesialis di Apple saja. Ya. Nah, gitu. Monggo lanjut. Ya. Terus seandainya tadi saya ulang lagi,
aku pengen bermartabat atau berkelas di salah satu bidang usaha repair yang secara segmented produknya ini benar-benar berkelas. Itulah saya ambil Apple. Nah, jadi contohnya kalau servis mobil aku iki teknisi Mercy Mas. Saya ono ape daripada merek-merek Jepang atau merek-merek Cina. Itu maksud saya gitu. Iya. Sorry sedikit bercanda. Nah, itu benar sih. Benar itu Pak Jo. Jadi kan yang paling tidak kan yang menganggap akhirnya punya nilai itu kan juga dari yang lain kan ya. Betul. Dari pemakainya, dari usernya. Nah, berkaitan dengan servisnya ini Pak Jo, kalau bicara teknologi kan namanya Apple ini kan sudah kelasnya premium dengan anggapan hardware-nya, desain apa ya namanya mungkin secara komprehensif memang Apple ini beda. Memang lebih premium dari lainnya mungkin gitu menurut saya gitu. Nah, akhirnya kan orang beranggapan ketika barang ini dianggap premium berkelas, nah itu kan tingkat resiko kerusakannya kan jadi kecil ya. Tapi ternyata kalau menurut Mas Jo gimana itu? Jadi gini, barang premium itu bukan barang yang awet bagi saya, bukan barang yang tidak mudah rusak. Dimana salah satu unsur dari premium itu adalah kelas, kecepatan, eksploitasi data dan lain-lainnya dapat, terutama security-nya. Bagaimana jika satu device itu dengan fitur-fitur teknologi kayak gitu, pasti ada satu titik, bukan lemah ya Mas ya, tapi satu titik yang menentukan bahwasanya device ini harus digunakan secara benar-benar berhati-hati. Ini saya kasih contoh ilustrasi sedikit tentang device Apple ya. Contoh yang namanya iPhone gitu. Kenapa iPhone ini di servis tempat saya itu banyak yang rusak atau ada beberapa yang rusak? Karena human error pemakaian. Apple ini adalah produk dengan sistem prosesor dan grapher prosesor unit yang tinggi atau GPU-nya yang tinggi. Untuk itu kecepatannya dapat. Dan pasti dengan GPU yang tinggi akan terjadi semacam panas ya pada sistem hardware-nya kan gitu. Dimana semua iPhone, mulai iPhone 4 ke atas itu sudah pakai bodi dari logam. Mungkin secara spesifik aluminium ya. Itu fungsinya adalah untuk pendingin dari device itu waktu dia menjalankan sebuah proses. Jadi begitu. Ya. Menarik ini Mas. Terus lanjut. Karena secara basically dia housingnya semua dari logam. Waktu ada jatuh atau benturan, pasti akan langsung getarannya nyantap bahasa Inggrisnya mungkin nabrak ya Mas. Nabrak ke mesin. Nabrak pada akhirnya lah disitulah mesinnya goyang, mungkin solderan lepas atau apa, itu yang menyebabkan device itu bermasalah. Akhirnya bermasalah. Jadi begitu. Iya. Beda dengan gadget lain, mungkin dari plastik corok logur ngono Mas. Iki wis Surabaya metu ya. Logur bendal. Nah, tapi kalau Apple tidak. Kalau logur dia akan hantamkan tekanan logur atau benturan logur itu langsung ke mesin. Itu yang membuat rusak. Sebenarnya produk Apple ini adalah produk yang paling aman jika penggunaan baik tanpa ada benturan dan jatuh. Dia adalah satu device yang paling awet di dunia ini. Kenapa? Saya sudah memakai satu produk Apple. Itu lama dan tidak rusak karena jarang jatuh. Dan nggak pernah lugur itu tadi. Iya. Nggak pernah jatuh ya. Ya jatuh pun mungkin nggak terlalu keras benturan itu kita kasih hard case yang bagus atau apa gitu. Okay. Ya rata-rata kalau di service store kami itu rusaknya Apple itu gara-gara malah praktek kok Mas, atau sengaja dirusak. Iya, zaman punya Apple itu iPhone seri A gitu ya, konangan bojone digeduk nodok mati Mas. Konangan nggak tahu konangan apa, mungkin konangan main game Mobile Legends atau apa kan gitu. Gitu. Rata-rata rusaknya fisik. Apple itu rusak fisik. Berarti sebenarnya prinsip premiumnya ini di fungsi ya. Kalau katakanlah Apple sendiri, contoh iPhone sendiri, kalau mungkin pada saat dibawa atau tidak sengaja jatuh ya, tetap resikonya bisa bermasalah. Jatuh kan dengan tanda petik Mas ya, keras. Tapi kalau jatuh mak geludak, ngono tok ya no problem. Apple ini handphone yang baik, kuat.
iPhone tuh handphone yang kuat dan baik. Nah, tergantung kalau saya mikir kan gini Mas Jo. Gimana? Kadang kan ya bisa mungkin tergantung orangnya, atau juga mungkin apa ya, tergantung mungkin pola pikir pemakainya ya. Kalau jadi gini, dalam satu proses manufaktur dari 1000 pasti ada miss atau 2, 3, 4, 5 sampai 10 atau kasarannya 20% miss. Di mana manufaktur pasti tidak akan reject semua barangnya. Itu pertama. Dia pasti mau nggak mau barang yang sudah diproduksi dijual semua. Pasti ada yang afkir atau rejected itu nyasar di pasar kebetulan dari kita gitu loh. Nah, bukan itu barang jelek, bukan. Mungkin QC yang tidak sesuai dengan standar. Standar QC ini nggak sesuai, pada akhirnya performanya kurang bagus. Salah satu contohnya logor atau jatuh sedikit pun gelodak mati ya gitu. Jadi kayak gitu. Nah, ini Mas Jo ini berarti membuka usaha jasa apa servis ini sudah jalan 12 tahun ini ya? Atau sudah lama, biasa loh Mas. Sudah lama. Sebenarnya saya pengen jadi DPR Mas, tapi nggak jadi ini tukang handphone ya gimana ya? Ya sorry sedikit bercanda. Saya hobi bercanda karena memang dunia kerja saya itu memerlukan tingkat pemikiran yang ekstra. Jadi kita harus banyak konsentrasi untuk satu kerusakan atau beberapa kerusakan atau beberapa kasus untuk penyelesaian masalah Apple device yang rusak. Untuk itu kita harus banyak bercanda. Kenapa itu Pak? Betul. Kenapa sih? Kan gitu. Rata-rata Mas Jo yang datang ke jenengan ya untuk servis itu, kalau bisa dibilang pengguna Apple-nya. Nah, itu kebanyakan ya mungkin generasi yang muda atau bapak-bapak atau gimana atau ibu-ibu yang selama ini mungkin datang ya. Jadi selama ini menurut pengalaman dan apa yang terjadi di store kami itu yang datang itu heterogen Mas. Karena Apple itu sekarang segmentasi pasarnya atau segmentasi pengguna Apple itu tidak hanya bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, mbah-mbah atau apa enggak. Tapi sekarang mulai bapak-bapak, milenial, pelajar semua sudah pakai Apple. Kenapa? Performance. Apple ini terkenal dengan performance yang tinggi, yang cepat. Betul. Dan paling aman, nggak ada virus juga. Nah, itu saya pernah virusnya nggak pernah nyasar ke Apple itu. Nah, itu karena kalau bisa dibilang namanya perangkat lunak ya. Nah, itu kan kalau diaplikasikan di satu gadget ya memang beresiko terjadinya mungkin kesalahan sistem ya. Nah, tapi Apple ini kalau dari pengalamannya Mas Jo kan kita kalau saya pahami juga perangkat lunaknya Apple ini kan khusus kan gitu ya. Ya, beda. Apakah karena adanya perlakuan yang khusus itu tadi sehingga Apple ini punya bisa dibilang 01 ya brand bisa dianggap brand yang bagus ya, aman gitu ya. Aman ya karena perangkat lunaknya yang termasuk yang bisa menimbulkan terciptanya virus itu tadi itu dibuat sendiri. Apa seperti itu? Sebenarnya lebih miripnya gini. Setiap device Apple yang beredar di pasaran, mau di Indonesia, mau di Bangkok, mau di Papua, mau di US, sampai sekarang yang lagi ngetren di Ukraina pun, itu adalah klien dari Apple server. Jadi Apple tidak pernah melepas produk itu ke pasaran putus. Ya. Untuk itu para pengguna Apple diwajibkan memakai iCloud. Nah, iCloud itu adalah suatu media di mana kita bisa menitipkan data, kita juga bisa jadi satu database Apple server juga bahwasanya punya sekian gitu. Jadi itu. Ya, untuk itu karena kita klien dari Apple service itu, otomatis Apple akan sering-sering membuat satu sistem running pertahanan bagaimana tidak ada infected atau virus yang masuk. Itu pertama secara sistem ya. Secara bisnis, Apple ini adalah perusahaan besar. Di mana jika ada satu atau dua pabrikator
yang memproduksi sebuah virus muncul, pasti akan dimatikan fabrikator itu sama Apple. Karena Apple mengutamakan kliennya safe dan secure itu tadi. Ambil satu contoh, dulu ada dengar namanya jailbreak ya. Jailbreak atau apa itu adalah jailbreak itu adalah suatu unlocked ya. Jadi unlocking tentang satu security Apple itu. Tapi sekarang sudah mulai nggak ngetren jailbreak. Kenapa? Salah satu yang memproduksi software untuk jailbreak itu sudah mungkin diakuisisi atau direkrut jadi technical support di Apple server. Saya nggak akan sebutkan namanya karena ini baik artikel di Wikipedia kan gitu. Tingkat kebenarannya saya juga tidak bisa apa ya memastikan gitu. Iya. Nah, mungkin itu yang akhirnya menjadi bisa jadi ukuran ya kenapa kok harga Apple itu relatif lebih mahal ya. Kalau saya sih menganggapnya karena memang benar-benar barang ini gadget yang berjudul Apple ini sebenarnya tidak mahal. Jadi kadang para pengguna gadget itu lebih apa ya bahasa Inggrisnya rasis ngono loh Mas. Bilang Apple ini mahal. Sebenarnya tidak. Saya tanya, boleh ya saya berlaku sebagai host balik deh Masnya gitu ya. Saya mau tanya ke Masnya. Apa Mercy itu mahal? Ya mahal. Mahal menurut saya. Yakin? Ya karena dari yang saya baca dan juga harganya yang saya tahu ya mahal. Karena secara aktual bahwasanya Mercy harganya tinggi kan gitu ya. Gitu. Saya mau tanya lagi satu pertanyaan lagi. Apa merek Jepang tipe pasaran yang ada di sini, taruhlah inisial T gitu ya, dijual dengan harga Mercy laku? Bisa jadi laku. Yakin? Kalau kelasnya dianggap setara mungkin akhirnya dengan produksi tahun yang sama, dengan kualifikasi yang sama, apa merek Jepang bisa menyamai Mercedes-Benz? Nah, ini bicara kelas ini yang akhirnya. Jadi sebenarnya kalau bagi saya, mulai teknologi, mulai material, mulai sistem pertahanan, mulai security, mulai safety-nya, itu yang menentukan mahal atau tidak. Ya, karpe kita ini orang Indonesia ini lucu Mas, iya toh? Regane nek bisa itu murah. Kayak handphone yang dijual di online, tapi dapat kualitas Apple. Ya Apple mana bisa. Kita nggak akan bisa membuat satu produk yang bagus dengan budget produksi yang minim. Dimana yang membuat ini tak buka sedikit ya. Boleh. Yang membuat Apple mahal itu pertama kali itu sistem operasi Apple ini bekerja secara hardware. Apple selalu mengutamakan GPU, grafik Processor Unit. Grafik Processor Unit lebih mahal daripada sekarang sing tren itu RAM itu loh. Ya. Untuk itu Apple nggak pernah punya satu produk dengan RAM yang ekstra besar. RAM-nya standar saja 2, 3, 4 gitu. Sampean nggak akan menemukan Apple RAM 16 itu. Tapi sampean nggak akan menemukan di device lain dengan GPU yang setara Apple. Itu pertama. Kalau prosesor untuk kerjanya CPU unitnya itu mungkin mirip-mirip dengan merek-merek lain atau kelasnya sama. Kalau di Apple kan A berapa gitu ya, A10, A13, A sekian gitu. Itu mungkin bisa sama. Yang kedua, sistem penanaman datanya. Untuk penanaman data di dalam device Apple ini dia pakai media namanya SSD ya, Solid Soft Drive. Jadi tidak memakai memory card, di mana handphone yang beredar dari negara sebelah itu pakai masih sistem memory card. Jadi itu yang membuat perbedaan antara merek A dengan merek B atau merek lain itu lebih murah daripada Apple. Apple nggak akan mau dia mengeluarkan satu produk dengan kualitas atau kapasitas untuk memorinya, untuk GPU dan lain-lainnya itu sesuai dengan apa yang harga-harga murah sekarang ini ada di pasar gitu loh, akan mau. Jadi secara prinsip bagi saya sebenarnya Apple itu worth it antara harga dengan device-nya, tidak mahal. Ya yang lucu lagi
Kalau Apple baru nanti muncul dijual dengan harga pasar sekarang seperti HP-HP Android. Nah, itu namanya Apple downgrade ya. Itu pasti tidak akan terjadi. Dan faktanya sih sampai sekarang saya tahu Apple yang terbaru itu seri 13 ya. 13 ya, iPhone 13. Nah, itu dengan kapasitas yang bisa dibilang sudah benar-benar high end ya. Iya, fitur terutama fitur untuk kamera apa itu Apple memang untung di grafis. Apa itu namanya? Sorry, unggul di grafisnya. Unggul di grafis. Iya. Nah, Gitu. selain iPhone ya, itu kan ada beberapa produk Apple yang mungkin seperti yang tadi Mas Jo sampaikan di depan. Iya. Nah, itu kayak apa? Laptop atau nah, itu pada dasarnya teknologinya hampir mirip ya, hampir sama ya. Hampir mirip. Jadi semua produk Apple itu selalu mengedepankan GPU. Kenapa Apple ini cepat? Itu cepat karena Apple selalu menggunakan GPU kelas yang bagus lah. Kelasnya beda dengan komputer konvensional lainnya gitu. Siap. Nah, terkait dengan usaha atau bisnisnya Mas Jo ya. Iya, gimana? Kan untuk servis gadget, mungkin yang Apple ini ya. Itu arah untuk yang ya mungkin yang selama ini Mas Jo lakukan. Itu pada saat ada yang datang rata-rata itu rusaknya di hardware apa di software atau yang gimana? Begitu. Dari 100% kerusakan Apple device ya, itu hampir 90% itu kerusakan di hardware. Hardware ya? Iya. Kenapa? Sesuai alasan yang sudah saya sebutkan tadi. Ada yang mungkin penanganannya jatuh, malah gitu tindih malah jatuh, malah praktek dan malah lain-lainnya itu. Jadi cenderung ke human error ya, kecelakaan dalam arti pemakaian jatuh atau apa. Tapi secara hardware Apple ini kuat, apalagi software. Dari 100% konsumen yang datang ke store kami itu hanya 10% yang kerusakan software. Bisa dibilang kurang dari 10%. Kalau software no problem. Dan Apple is the best. Mohon maaf, pada saat betulkan itu ya, reparasi atau servis itu butuh waktu lama atau ya bisa dibilang cepat atau gimana, Mas Jo? Jadi gini, untuk pembetulan ya atau proses repair sebuah Apple device itu yang menentukan cepat atau lambatnya itu pertama teknisi yang mengerjakan. Oh, teknisinya ya? Ya, teknisi yang mengerjakan dulu, itu pertama. Yang kedua, ketersediaan spare part, itu yang menentukan kecepatan. Yang ketiga adalah faktor infrastruktur. Bagaimana kita membuat satu infrastruktur yang sesuai dengan all device Apple itu sendiri. Jadi alat-alat untuk pengerjaan Apple itu supportednya nggak semua. Infrastruktur ini terkait alat-alat kerja ya, itu yang dibutuhkan untuk dalam satu proses reparasi sebuah produk Apple. Kalau cepat atau lambatnya itu pertama 3 faktor itu tadi yang menentukan. Jadi mulai teknisinya, kelas teknisi, spare part dan infrastruktur atau tools untuk mengerjakan kerusakan Apple itu. Dari 3 ini, yang kedua itu adalah tingkat kerusakannya. Contoh gini, tingkat kerusakan Apple itu bisa dikategorikan kita kasih 4 aja ya, 4 klausul aja ya, atau 4 kultur. Biasanya kalau di dunia teknisi handphone itu ada level ya, level 1, level 2, level 3, level 4 gitu ya. Level expert lah ya. Level pro gitu. Nah, kalau level 1, 2 mungkin kerusakan user interface seperti LCD-nya rusak, port charging rusak, baterainya rusak, speakernya rusak, itu pekerjaan dengan level 1, 2. Tapi kalau sudah level 3, 4 itu sudah masuk ke mesin. Jadi pekerjaan di mana ada salah satu atau salah 2 komponen itu yang rusak. Tuh. Di mana waktu proses analisa ini tadi yang menentukan tingkat kecepatan itu. Kalau untuk kerusakan yang level 1, 2 it's okay. Semua teknisi bisa mengerjakan dengan cepat yang ada di Surabaya ini.
Karena di Surabaya ini lebih nih kali 20-30 teknisi Apple lebih. Gitu ya. Atau teknisi yang berjuang mendapatkan sebuah Pengakuan. bukan pengakuan, mendapatkan sebuah apa ya, income itu dari servis produk Apple itu. Iya. Untuk level yang 1, 2 ini tadi itu oke lah, semua bisa. Yang level 3, 4 ini yang menentukan. Level 3, 4 ini penentunya adalah teknisi, spare part, dan infrastruktur. Kalau level 1, 2 semua teknisi bisa. Karena hanya cukup dengan tools yang ada di pasaran bisa buka satu produk Apple dan mengganti part-part user interface-nya seperti LCD, seperti baterai, speaker, port charging, kamera, dan lain-lain. Itu user interface. Tapi kalau sudah masuk ke level 3, 4 di mana ada pekerjaan IC, jadi salah satu komponennya rusak, salah 2 rusak, salah 3 rusak, atau boardnya itu lengkung atau apa, itu butuh infrastruktur dan teknisi yang berkelas. Di mana teknisi yang berkelas atau cukup untuk mengerjakan produk Apple itu minimal harus punya kemampuan elektronika. Begitu. Mulai elektronika analog sampai digitalnya. Begitu. Itu yang teknisnya. Yang spare part kita harus ready juga. Biasanya ada sembako, dalam arti satu produk Apple ini sering rusak, ini partnya, kita harus ready itu. Yang ketiga, infrastruktur, alat-alat. Kita harus punya tool-tool yang cukup. Seperti apa? Contoh mikroskop. Mikroskop, kita harus punya mikroskop yang cukup baik juga untuk bisa mengeksekusi kerusakan itu. Karena Apple semakin cilik, Mas. Kecil sekali komponennya. Ya. Jadi ada salah satu komponen di Apple itu, semua produk Apple ya, iPhone, MacBook dan lain-lain itu, dia dimensinya hanya 1 kali 0,5 mm. Ya sudah, bayangin aja lah. Kalau beras ya. masih besar beras. Betul. Oh, dan itu akhirnya yang harus dipakai mikroskop itu. Kita butuh mikroskop. Ya gitu. Terus tidak menutup kemungkinan kerusakan Apple itu rusak secara software juga. Di hardware-nya tapi. Oh, ada ya. Jadi kayak sistem operasinya mungkin ya. Ya, sistem operasinya kan harus ditancapkan dalam sebuah satu unit paket IC hardware atau IC memori itu tadi. Nah, di dalam IC memori itu harus ada ROM-nya, ada serial number, ada database di situ. Kita harus punya tools-nya untuk read dan writer sebuah memori internal iPhone. Dan itu juga serinya lumayan banyak, dan harganya juga cukup. Itu banyak kalau disebut, Mas, kalau masalah tools-nya. Yang intinya tools juga menentukan. Jadi 3 paket itu. Dan mempersiapkan itu ya modalnya pasti besar ya, Mas ya. Benar ini Mas. Jadi gambaran saya bahwa ternyata sebuah industri atau katakanlah usaha servis ya, itu nggak hanya sekedar mungkin jago solder ya, tapi ternyata banyak peralatan, tools atau infrastruktur yang harus disiapkan. Mungkin sedikit ini Mas Jo, saya mau ya mungkin kayak ini ya, tips ya, yang mau saya ini tanyakan Mas Jo ini ya, untuk semua pengguna Apple. Tips merawat yang, tapi kalau saya tanya tips merawat ini nanti yang servis nggak? Nggak masalah. Jadi nggak masalah. Nanti akan saya jawab sesuai standar operasi dari Apple sendiri, dan akan saya jawab secara psikologi juga. Ayo monggo ditanyakan. Ya gimana? Nah itu. Jadi tips-tips untuk pengguna Apple, jadi biar gadgetnya itu terawat, jadi tidak gampang rusak, itu apa Mas? Jadi tipsnya ya, yang pertama jangan digadekno. Digadek kan cepat rusak karena nggak dipakai ya, jamur akhirnya gitu. Ya ini sebuah joke aja. Jadi tips merawat Apple itu yang jelas tidak banyak tipsnya. Apple ini dia paling tidak suka kena benturan. Kenapa? Sudah saya tekankan di awal,
dia adalah sistem teknologi tinggi, di mana komponennya semakin kecil, dan semakin rapat, dan housingnya dari aluminium. Jadi tips yang pertama, jangan sampai sering kena benturan atau jatuh. Itu. Yang kedua, mayoritas kerusakan Apple terjadi di charging, di sistem chargingnya yang rusak. Kenapa? Apple ini adalah gadget yang tingkat OTAN-nya tinggi. Jadi dia itu nggak seneng mas, dia nggak suka dengan device lain. Contoh gini, sampean kasih casnya merek ABCD, di mana standar ampernya tidak sama, tegangannya tidak sama, ya pada akhirnya yang menyebabkan Apple itu cepat rusak atau gadget itu cepat rusak. Karena itu tadi. Yang ketiga, ojo dijak renang mas. Secara basic, semua produk elektronika tidak suka air. Ojo diajak renang. Lah nanti taruhlah lihat iklan di YouTube bahwasanya iPhone ini anti air, dibuat renang, ya masuk ke toko saya akhirnya. Itu jelas nonsen gitu Pak ya? Iya. Itu jelas bohong ya. Karena kan basic anti air itu kan hanya dia pakai seal ya mas ya, seal karet gitu. Jadi biasanya tingkat kuatnya seal itu juga tidak lama begitu. Jadi mungkin ya 1-2 bulan, 3 bulan gak pernah panas, seal itu mungkin oke lah. Tapi setelah kita pakai setahun, ya kayak karet saja kita diamkan setahun kan pasti akan hancur. Yang entah itu lemas atau merotol, merupul kan kayak gitu. Jadi tipsnya tidak banyak. Jadi yang pertama saya ulangin lagi, jangan sering benturan. Pakailah aksesoris iPhone atau Apple yang kalau bisa original atau standar merek yang bagus. Yang ketiga, jangan masukkan Apple itu di air. Gitu. Kalau penggunaan secara normal, Apple tidak perlu dieman-eman mas, nanti dipakai, kok panas didekek, nggak perlu. Apple satu produk yang sudah diperhitungkan. Jadi anti teknis. Panas tapi bukan anti air kan gitu ya? Iya. Cuma Apple ini yang paling ya tipsnya Pak Tiga itu tadi ya. Itu tadi gitu. Kalau masalah lainnya no problem lah. Nah, gitu. siap. Nah, terus sebenarnya ini pengen ngobrol kan Mas Jo ini kan bisnisnya di servis Apple ini kan pasti ada tempatnya kan ya? Iya. Nah, tadi bilangnya di WTC ya mas? Ya, dulunya saya di WTC. Oh, dulunya di WTC. Ya. Oh, kalau sekarang? Sekarang saya buka di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Ya, jadi di street ya. Ini Jalan Raya Menur nomor 2C. Oh. Sebelahnya Bank BRI, unit Menur. Oke. Ya. Sebenarnya ini menarik, ini harus dibahas lebih panjang. Tapi kita akan coba bahas di sesi yang lain ya, Mas Jo ya? Boleh. Apa? Oke, menarik sekali. Nah, nanti mungkin kalau ada teman-teman ini ya, sobat-sobat Jatim News yang ingin tahu lebih banyak soal produk Apple ya, bagaimana itu kualitasnya, terus bagaimana tips-tips yang baik itu mungkin nanti bisa ini ya ngobrol di komen ya. Nah, nanti biar dijawab langsung sama Mas Jo, Mas Armin Widodo ya. Arwin Widodo. Tapi nggak enak nama saya, kasih aja Pak Jo. Pak Jo. Gitu. Siap. Oke langsung. Nanti ini ya kita teruskan lagi obrolan kita di sesi yang lain. Jadi terima kasih Pak Jo, Mas Jo atas kehadirannya. Terima kasih Mas Udin. Sama-sama Mas. Disempatkan saya dikasih waktu di sini duduk ngobrol. Lumayan. Siap. Gitu Sobat Jatim News, inilah diskusi mengenai Apple ya, mengenai produk Apple yang sudah kita 46 kuliti ya, sudah kita kupas lah. Meskipun mungkin waktunya agak terbatas, tapi paling tidak itu informasi yang bisa jadi saya harap sih juga bermanfaat buat sobat-sobat Jatim News. Oke, kita akan bertemu lagi di sesi yang berikutnya. Sampai ketemu lagi. Saya Muhammad Solihuddin. Terima kasih dan semangat pagi, siang, sore.